Halo, kembali lagi di channel Ingu Ingu Desa. Di video kali ini kita akan membahas tentang perawatan jangkrik usia 0 hari nyampe 7 hari. Persiapan pertama tentunya adalah telur jangkrik. Telur jangkrik yang bagus adalah yang 20% sudah menetas di kantong. Dan yang kedua, persiapan media. Kita menggunakan media yang tersedia saja, menggunakan daun jati kering seperti itu, dan setelah siap langsung ditebar saja menggunakan tatakan triplek, kardus ataupun apa saja ya guys. Lanjut setelah itu kita tutupi itu dengan gedebok pisang persiapan, dan selanjutnya adalah tepung fengli. Akan pertama untuk anakan jangkrik yang baru menetas, tepung fengli sendiri mempunyai kandungan 40%. Kalau untuk harganya itu sekitar per kilonya itu 22.000. Di sini saya beli yang setengah kilo, harganya 11.000. Dan tepung fengli ini kebutuhannya juga tidak banyak, hanya 1 kilo ataupun 2 kilo untuk per 1 kilo telur jangkrik yang dibagi menjadi 3 box. Tepung fengli wajib untuk anakan jangkrik usia 0 hari nyampe 2 minggu, sekitar 14 hari itu wajib menggunakan tepung fengli, karena selain kandungan proteinnya yang tinggi 40%, tepung ini juga sangat halus. Pengaplikasiannya sangat mudah, kita langsung tabur saja di atas media, karena dengan sendirinya jangkrik akan yang setelah menetas itu akan mencari tepung fengli itu yang melekat di media-media daun jati yang sudah kita siapkan tadi. Begini penampakannya. Dijual di tempat pakan burung ataupun pakan ikan. Dan setelah ditaburi dengan fengli dan dikasih dengan gedebok pisang, kita tutupi telur yang tadi ditabur itu dengan daun singkong ataupun dengan kain yang basah ataupun dengan daun lainnya. Setelah itu adalah waktunya untuk penutupan. Penutupan sendiri berfungsi untuk menghindari hama-hama. Selain itu juga penutupan dengan media plastik berfungsi untuk menghangatkan daripada telur-telur jangkrik agar penetasannya sempurna, dan jangan lupa dikasih dengan ventilasi ram agar jangkrik bisa bernafas dengan baik tentunya. Dan ini adalah memasuki usia 1 hari setelah penetasan, terlihat masih sangat putih. Dan 2 hari setelah penetasan, 2 hari setelah penetasan jangkrik sudah 60% hampir menetas, masih sisa 40 apapun 30% yang belum menetas, dan kita sudah wajib untuk menggunakan fengli. Tepung ikan yang kosong-kosong itu sudah bisa kita tambahi, karena jangkrik sendiri sudah mulai bergerak lincah dan menyebar ke dalam area box yang kita sediakan. Dan fungsi daripada fengli itu sendiri adalah selain daripada untuk makan, fungsinya itu adalah bau dari fengli itu yang sangat menyengat, berfungsi untuk menarik perhatian jangkrik yang mengumpul di area penetasan itu untuk segera menyebar ke area-area box yang jauh. Jadi lebih kepada untuk menarik jangkrik itu untuk menyebar ke box agar pertumbuhannya lebih merata ke depannya. Usia 2 hari kita juga sudah bisa melakukan penyemprotan. Penyemprotan sendiri dilakukan kalau usia 0 sampai 1 hari tergantung cuaca. Kalau cuaca mungkin sangat panas, bisa kita lakukan setiap jam 10 dan jam 2 sore, 2 kali sehari, menggunakan semprotan tangki biasa yang dijual di kios-kios burung ataupun kios ikan, menggunakan sprayer yang paling lembut, yang paling embun kalau kata saya, yang menggunakan mode embun. Penyemprotan sendiri harus dengan jarak sekitar setengah meter dari media daun jati tersebut supaya jangkrik itu tidak lengket terkena air.
harus hati-hati dalam melakukan penyemprotan. Dan penyemprotan itu berfungsi untuk menjaga kelembaban juga. Di samping penutupan tadi menggunakan plastik, penyemprotan juga untuk menyuplai kadar air yang ada di dalam box. Karena kelembaban itu, kadar air itu sangat penting untuk usia jangkrik-jangkrik yang baru menetas. Lanjut, di usia 3 hari kita sudah bisa menambahkan daun-daun. Saya sendiri menggunakan daun singkong karet. Terserah mau pakai daun apa saja yang tersedia, mau daun sawi bisa, potongan pepaya muda kecil-kecil tipis-tipis juga bisa. Cuman saya sendiri memakai daun singkong karet itu karena karakteristiknya itu tipis dan sangat digemari oleh anakan jangkrik itu, dan tersedia lumayan banyak di daerah saya. Jadi tidak perlu beli dan tidak perlu jauh-jauh untuk beli ke pasar ataupun warung. Jadi menggunakan apa saja yang tumbuh di daerah kita untuk pakan tentunya, karena akan lebih menghemat ongkos produksi. Penampakan cangkang hampir 100% sudah menetas semua. Jangkrik juga sudah full hitam. Penyemprotan dilakukan 2 hari sekali. Perhatikan daripada usia-usia yang sangat rentan ini, usia 0-7 hari ini, perhatikan adalah faktor hama. Hama sendiri mencakup semut, kadal, cicak. Untuk semut sendiri adalah menurut saya itu hama yang paling berisiko untuk menggagalkan dalam usaha ternak jangkrik di fase-fase muda ini. Dan kemudian semut itu juga menghabiskan ataupun sebenarnya memakan anak-anakan jangkrik itu cukup 1 hari. Ketika semut itu menyerang itu habis. Perhatikan adalah kaki-kaki daripada box itu, jangan lupa mengeceknya untuk selalu dikasih oli, dan jangan sampai ada benda-benda yang menempel langsung box ke tanah, karena itu bisa menjadi alat untuk memanjat semut-semut tersebut masuk ke dalam box. Selain daripada semut, kita juga harus menghindari yang namanya cicak, kadal, dan salah satu yang paling sangat mengganggu tentunya ayam tentaga tentunya. Dan hama-hama tersebut sebenarnya itu sangat merugikan kita kalau usia 0-14 hari ini tidak ditanggulangi. Itu akan menghabiskan jangkrik yang kita tebar. Dan penampakan usia 5 hari. Usia 5 hari sebenarnya sama dengan usia 4 hari. Sudah mulai hitam dan sudah mulai untuk makan gedebogan, sudah mulai kelihatan bekas makanannya, dan sudah full hitam. Tetasan sendiri sudah habis dan friendly. Selalu kita tabur tiap hari ya, sedikit-sedikit tapi rutin tiap hari. Dan kedua, ketika gedebok sudah busuk ataupun pakan sayur itu sudah busuk, kita wajib menggantinya. Sebenarnya perawatan jangkrik usia 0-7 hari ini fokusnya adalah penanggulangan hama 1, kedua adalah pemberian pakan yang berkualitas, ketiga adalah penggantian pakan sayur-sayuran, itu sudah cukup. Dan keempat adalah penutupan box, karena suhu yang stabil akan mempengaruhi jangkrik itu, metabolisnya akan berkembang lebih cepat. Dan ketika jangkrik dalam fase bayi ini ibaratnya sangat sehat, kedepannya pengemukannya akan menjadi lebih mudah dan efisiensi pakan akan lebih terjamin. Dan ini adalah usia 6 hari. 6 hari sudah mulai kelihatan bekas-bekas gigitan di daunnya. Terlihat tetasan juga terlihat banyak. Dan saya juga sudah menggunakan usia 6 hari ini. Kalau kita dirasa tepung friendly itu terlalu boros ataupun terlalu mahal, kita juga bisa menggunakan pakan fur ayam tentunya yang minimal proteinnya di atas 20%. Jangan sekali-kali memakai yang di bawah 20% untuk
anakan jangkrik, karena itu tidak ada gizinya sebenarnya. Dan jangan lupa dihaluskan. Sebenarnya bisa tidak dihaluskan, cuman terkesan lebih boros karena sewaktu kita tabur, pakan yang besar-besar itu yang tidak kita haluskan itu akan cenderung untuk jatuh ke dalam dasar box. Jadi efisiensi pakan akan berkurang. Dan penampakan usia 7 hari. 7 hari jangkrik sudah kelihatan sangat berbeda dengan sewaktu pertama menetas, baik dari segi ukuran dan segi pakan. Dan intinya adalah pengendalian hama, pemberian pakan yang rutin diganti, yang halus, dan ketiga adalah penggantian pakan sayur yang busuk. Demikian video kali ini, perawatan jangkrik usia 0 sampai 7 hari, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat tentang dunia peternakan, pertanian yang ada di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.